Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku. Jadi hari ini aku bakal mereview satu bangunan, yaitu bangunan game Poppy Playtime. Betul, ini chapter keempat ya guys. Dan oke, tanpa lama-lama langsung kita ke bangunannya. Nih guys, kita bakal search dulu atau dulu di pertama atau yang kedua. Oke. Oke, kalau sudah kita tinggal kalian kebetulan aku udah save ya guys, di kedua atau pertamanya. Jadi kalian save dulu di kedua atau pertamanya baru download. Dan otomatis udah kesambung guys. Aku ingetin kalian ya guys, aku kasih tahu maksudnya kalian. Pokoknya mulainya itu dari nomor ya guys. Ini kita langsung telepon. Oke, ini ada papan gitu guys, papan peraturan gitu. Oke, ini kita langsung aku bacain nih guys. Poppy Playtime chapter 4 CV. Selamat datang di bangun Poppy Playtime chapter 4 versi Sakura. Peraturan, ikuti semua perintah, tambahkan fitur gelap di Witcher, tidak boleh curang. Kalau suka bangunannya boleh kasih like. Kalau kalian suka bangunannya boleh kasih like guys. Oh ya, setelah teleport fitur gelapnya pergi, jadi kalau teleport tambahkan lagi fitur gelapnya. Tujuan utamamu teleport ke campsite. Ini maksudnya nih ya, kita teleport nih guys, terus fitur gelapnya tuh hilang ya. Maaf guys. Terus kita langsung buru-buru tambahin ya guys, atau plusin. Tapi jangan terlalu gelap juga guys, nanti gamenya jadi nggak kelihatan. Oke, tujuan utama kita teleport ke campsite. Oke. Ya, bagi kalian yang lupa atau nggak tahu, ini tuh lanjutan gitu guys dari game Poppy Playtime Chapter 3. Ya, kita tuh turun ke sini sama Poppy. Dan Kissy tuh nggak turun guys, dia tuh ada di atas, dia tuh tarik tuas jadi gitu kan. Dia ada di atas, tapi dia tuh nggak nyamperin ke lift ini guys. Teori aku sih dia nggak mau turun, menurut aku maksudnya. Oke, dan ini Poppy itu tuh panik gitu guys, dan dia ingin kembali ke atas. Terus di atas sana tuh ada ruangan gitu. Ini gelap. Tambahin 5 jangan 5. Kita tambahin 4 aja. Poppy panik dan pengen menyelamatkan Kissy. Ini aku bacain percakapan Poppy guys. Tidak. Bertahan Kissy, aku datang. Dengar, pergilah. Jangan menungguku. Aku tak akan meninggalkan Kissy. Dan aku nggak akan mengorbankan rencana kita. Pokoknya hati-hati ya. Di bawah sini sependak. Oke, maksud Poppy tuh di bawah sini tuh nggak seperti playcare ya guys. Ini tuh banyak mayat-mayat. Oke, kita suruh ke sini. Ini masuk aja guys, ini nembus. Oke, ini ada ruangan. Oke, sini ada teks. Cari baterai di sekitar tempat ini dan terus. Pasti bagi kalian yang ngeliat sekitar, pasti lihat baterai ini di mana. Maaf. Karena kita langsung ambil aja. Oke, kita tinggal taruh aja guys. Oke, kita tinggal pura-pura scanning tangan kita masuk sini karena darah gitu, dan pintu masukin kita terus sini. Kayaknya kayak ada ruangan berbatu. Ada teks, terdapat keluarga restaurant. Oh, kita sama ke belakang.
Nah, pasti bagi kalian pencinta Poppy Playtime pasti kalian udah familiar banget sama ruangan ini guys. Ya, ini tuh ruangan pembuangan boneka gitu guys, boneka-boneka yang udah kepake atau yang rusak. Ya, pintu bisa masukin dan kita dibuang ke sini. Jadi kalian anggap aja tumpukan-tumpukan ini tuh main-mainnya yang rusak. Oke, sini teks. Pintu utama menuju penjara terkunci. Cari jalan lain untuk menuju penjara. Ini aku juga nggak tahu ini kenapa kita malah menuju penjara. Pintunya ini terkunci. Teori aku ya. Kunci itu udah dapet. Oke, kita sini. Kita suruh ke situ. Dari aku. Kita suruh ke sini. Oke. Oke, ini ada parkour ya guys. Dan ini tuh anggap aja tuh kita pakai grab pack kita dan kita ngayun gitu guys, karena di Poppy Playtime itu tuh kita bisa ngayun. Di sini ada 2 tiang kesini. Oke, ada teks sambungan tiang oranye di depan dengan menggunakan Japanese kite kalau sudah masuk kereta bentuk kotak yang berwarna. Bebas ya di sini, sebenarnya bebas aja sih kata mana. Yang penting kite. Ini kita sambungin. Yang apa kita sambungin lah. Oke, kita langsung hapus aja guys karena kita nggak pakai lagi. Kita masuk ke kereta bentuk kotak dan bentuk kotak yang mana. Oke, ini kita bertemu dengan villain pertama kita. Ya, pasti bagi sebagian besar kan tahu ini siapa ya, redaktor. Redaktor itu tuh bukan TV guys, dia tuh kayak otak gitu. Dan otaknya itu tuh disalurkan ke TV-TV yang ada di pabrik Playtime ini untuk mengawasi para pekerja-pekerja di pabrik Playtime ini, atau para karyawan lain udah nggak butuh dokter tapi mereka masih butuh kepintaran. Ini ada tempat buat buang hajat. Ini aku bacain percakapan dokter. Sekarang ada apa ya? Apakah aku merasakan sesuatu yang menggeliat di bawah kulitku? Sesosok kuman kecil yang asing dan invasif. Aduh, ini kamera. Setelah sekian lama, tapi aku mengerti. Baiklah kuman kecil, mari kita membuat permainan soal. Oke guys, taruh guys. Oke, ini ada teks. Kita suruh teleport ke surya pertama. Oke, pokoknya aku selalu ngingetin ya guys, karena takutnya kalian lupa. Aku kasih saran aja, Peter gelapnya jangan terlalu guys. Ini cukup 4. Oke, saya suruh kesini. Ya, ruangan ini menurut aku ini salah satu ruangan ikonik juga di game Poppy Playtime. Bukan ikonik juga, ikonik di game Poppy Playtime chapter 4 yang dimana ruangan itu ruangan penjara-penjara gitu guys, penjara-penjara smiling gitu guys. Ini semuanya bisa masukin. Kalau di game originalnya tuh kita tuh kayak dikejar-kejar gitu guys. Masukin semua kayak kita instruksi. Dulu. Anggap aja kita tuh kena serangan smiling terus ya guys. Ini tuh smiling terus baru ya. Itu namanya Nightmare Creatures. Ini versi Nightmare smiling terus. The text, kamu harus lari ke pintu sebelah kiri. Oke sih. Oke, ini ada ruangan besi-besi gitu guys, dan ada TV. Seperti ada dokter yang sedang mengawasi. Oke, kita bertemu dengan villain kedua kita. Apa sih kalian udah tahu ini siapa ya, itu Yarnaby guys. Yarnaby itu tuh jahat ya guys. Ntar kita bakal kejar-kejaran sama dia. Oke, ini aku bacain percakapan dokter. Sekarang yang mengawasimu bukan hanya
Oh Yarn Nabi. Oke guys, aduh malu Yarn Nabi. Ada dokter manggil Yarn Nabi untuk nyerang kita. Ini ada teks, taruh baterai di dalam lemari ini, lalu masuk ke pintu kuning yang ada di belakang. Oke, ini kita taruh pakai jetpack ya guys. Oke, tinggal masuk ke pintu sini aja. Oke guys, aku batuk soalnya aku lagi agak radang guys. Oke, sini darah. Ya, darah panah itu masuk ke sini. Ventilasi. Oke, ini ada panah lagi. Oh, ada Yarn Nabi guys di atas guys. Ya, pasti kalian udah tahu ya, dia muncul tuh dari atas dan dia ingin menyerang kita. Ini teks lari, kamu harus lari ke pintu kuning yang ada di belakang. Oke. Menurut aku salah satu filean yang paling aku suka di chapter 4 tuh Yarn guys, karena unikannya gitu. Dia kayak singa tapi bulunya warna-warni dan isinya tuh, dan mulut itu bisa, dan mukanya tuh bisa kebuka dan dalam tuh tajam. Karena ini ada ruangan. Oke, ini ada lemon. Pasti baik para kalian pecinta game Poppy Playtime pasti tahu kalau Mob Entertainment tuh naruh benda-benda Easter egg atau Easter egg tersembunyi itu seperti lemon ini, dan aku juga nggak tahu tuh fungsinya apa. Oke, gunakan ID ini untuk melanjutkan game. Jadi ini tuh lanjutan gitu nih gamenya. Oh iya guys, aku lupa kasih tahu ID pertama dan ID keduanya. Ini aku kasih tahu sekarang. Oke, ID pertama. Ini kalian bisa baca nggak guys? Ini soalnya kayak layar HP aku udah agak rusak guys, jadi angkanya ketutupan. Oke, jangan lupa kalian copy ya guys. Sini ID keduanya. Oke, ini jangan lupa kalian copy. Itu soalnya ada noda hitam gitu guys dalam layar aku. Oke, karena aku udah punya save-nya atau aku udah punya ID-nya, jadi aku tinggal download guys. Mulai ID dan teleport ke castle. Oke, ini kita langsung kepencet. Kita langsung teleport aja ke campsite guys. Ke campsite castle. Oke, fitur gelapnya jangan lupa. Oke, tangga. Oke, kita di sini hati-hati jatuh. Oh, kita jatuh guys. Oke, ini ya tadi jatuhnya ke samping. Jadi emang di game tuh kita jatuh gitu guys, di atas sana kita jatuh ke bawah sini dan kita bertemu dengan Doi. Ini guys, Doi buatan aku Sakura. Tanah kan main pega. Maaf ya kalau kurang mirip. Aku bacain percakapan Doi. Hai kawan, jangan khawatir, aku tidak akan makanmu. Sambil terkekeh tuh kayak gitu. Aku Doi, aku sudah diberitahu kalau kamu akan datang. Lewat sini, ikuti aku. Diberitahu siapa tuh Doi? Ini Doi kegedean guys. Pianosaurus. Jadi kita suruh kesini. Teleport ke loghouse. Oke. Ini fitur gelap lagi. Lihat belakang ya guys. Anggap aja kita tuh lagi ngikutin Doi ya guys. Oke, ini ada Doi yang jadi jembatan gitu. Oke, kita disuruh naik ke atas sini. Dan pasti kalian tahu guys, ini ruangan apa? Yap, itu ruangan Safe Haven.
Oke, tada, ruangan Seven guys. Menurut kalian mirip gak? Ini aku buatnya ya nggak detail banget ya, tapi aku desain gitu guys. Nah ini ada Poppy dan Kismisi, kita bertiga pastinya. Selamat datang di Seven. Tanya Dowi apa yang ia inginkan. Oke. Pasti bagi kalian yang udah nonton, pasti kalian tahu nih tempatnya. Ini ada smiling critters gitu guys. Di Seven tuh smiling crittersnya tuh baik guys, mereka nggak jahat, tapi mereka juga tersakiti guys. Kadang ada sebagian yang nggak makan. Oke, ada tenda smiling critters, ya tenda Kismisi. Ya badan tinggi ini sebenarnya kurang yakin aja dia bisa masuk ke dalam tenda sekecil ini. Nah, permainan gitu guys. Ini aku kita bacain teman Doi. Kamu butuh tangan Omni Hand, tapi Omni Hand tersebut dikuasai Dedaktor. Kamu harus meledakkan otak Dedaktor terlebih dahulu. Oke. Ini si Doi. Gak bisa. Ini kita suruh kesini. Sini ada dokter guys. Sendirian gitu. Masuk aja, dindingnya nembus. Oke, itu ada ID keempat guys. Oke, ini aku bacain ya. 32178072816027. Ini memulai ID dengan teleport ke suku ya kan aku udah punya sepannya, jadi aku tinggal teleport aja. Oke. Jatuhnya ke laut. Maaf ya guys kalau agak lama gitu loading ya, karena aku tuh pengen bangunnya tuh bagus gitu guys, karena kalau dikit tuh takutnya ID-nya jelek gitu guys. Aku pengen full gitu. Oke, kita langsung teleport aja guys. Oke, ini sepertinya tempat untuk kita melawan dokter ya guys. Ini ada banyak TV-nya biar kita bisa ambil Omni Hand. Oke. Ini objektif, cari 3 baterai lalu taruh masing-masing tempatnya. Kalau sudah, pergi ke tangga yang ada di depan. Ini tempatnya guys. Tangga yang ada di sana. Aduh, di sini ada anak buahnya dokter guys. Hati-hati guys. Anggap aja kita tuh kena serangan anak buah dokter. Oke, jangan sampai kena ya guys, nanti kita mantap. Kita coba zoom. Oke, anggapnya udah masuk. Oke, ini ada sini. Baterainya gampang dicari kok guys. Oke. Kita tinggal ambil baterai ketiganya guys. Oke, mungkin kita tinggal masuk aja. Taruh guys. Ini aku lagi nonton, cepet banget videonya selesai. Oke. Tinggal pergi aja ke tangganya. Oke, sepertinya ini tempat otak dokter guys. Yap, bener banget. Ini aku buat tempat otak dokter ya guys. Jadi ini tuh tempat otak dokter. Tada, menurut ini mirip gak? Ini aku bela-belain ya. Aku bela-belain perutnya habis. Nih dari TV-nya yang banyak. Dari ya ini tangga, pagar ribet banget ya. Oke, yang paling banyak sih TV. Sini
Sepertinya ada alat untuk mencuci otak. Dan ini objektif. Otak dokter sudah meledak atau musnah. Sekarang kamu ambil grade Omni-Hand di pintu belakang. Oke. Ini ada pintu, tidak bisa masukin. Dokter scream, guys. Oke, sini. Oke, itu ada Omni-Hand, guys. Ambil grade pack Omni-Hand, lalu masuk ke pintu yang ada di situ. Oke, kita ambil dulu, guys. Oke. Ini kita harus pura-pura scanning tangan Omni-Hand kita. Oke, teleport ke kuar. Ke kuarnya penting. Oke, fitur gelap masuk. Oke, kita tuh kayak naik kereta gantung gitu, guys. Oke, teleport ke locals. Oke. Lihat belakangnya, guys. Oke. Ini tuh itu tuh di ujung sana tuh save event, guys. Save event telah meledak, guys. Sepertinya save itu tuh meledak. Wah, dari prototype. Jadi yang tanda kotak merah biru kuning tuh save event, guys. Ya tapi nggak semuanya juga sih, yang gede, yang paling gede. Nih doi sedih, guys, khawatir gitu sih. Oh, tidak save event. Udah mulai khawatir, guys, sama save event, guys. Oke, taruh invisible wall ya, guys. Oke, attacks. Gunakan ID ini untuk melanjutkan. 8317. Nah, aku baca nih, guys. 8317 8064 319927. Memulai ID dengan teleport ke wedding chat. Ini kan aku juga udah punya ID-nya nih. Ya, aku admin. Oke, baterai aku lobet, guys. Oke, baterai. Oke, kita tinggal teleport aja ke wedding chat. Peter gelap. Oke, kita suruh ke sini. Oke, di sana tuh dunia luar ya, guys. Ini anggap aja sana tuh dunia luar. Taruh invisible wall lagi, guys. Karena nanti kalau nggak kelihatan. Karena sebenarnya ngamut mulu. Ya gitulah. Oke, sepertinya kita kembali lagi. Ini aku sambil ngecek baterai HP aku ya, guys. Kan tadi udah. Nah, ini sepertinya kita kembali lagi ke save event. Sepertinya save event telah hancur dan terbakar, guys. Ini wah, dari prototype sepertinya. Oh, udah hancur. Oke, main-main di sini tuh udah rusak, kebakar, mati atau gimana. Oh, sini ada monster doi, guys. Doi sepertinya marah sama kita dan dia nyalain kita atas. Kemana kita, padahal kita nggak salah, guys. Dan dia marah dan akhirnya nggak bisa mengendalikan dirinya dan dia berusaha monster. Ini aku bacain percakapan doi. Kamu, ini semua bermula dari kamu dan dia. Kamulah yang merusak segalanya, menghancurkan segalanya. Akan kuhabisi jadi. Oke. Dia bakal menghabisi kita, guys. Tapi kita, guys, ini salahin. Kita harus lari ke sini dari ruangan, tapi sebenarnya tidak bisa masukin. Pakai jetpack ke atas ya, guys. Anggap aja lift itu naik. Kita lihat belakang. Oke, ada ruangan. Kita harus cepat, guys. Kita dikejar doi. Nah, anggap aja kita udah berhasil nge-kill doi, guys. Oke, kita suruh ke sini. Ini adalah tempat penghembusan nafas terakhir. Ya, soalnya kita udah kepepet banget, guys. Terpaksa kita cepet doi pakai mesin. Ini aku bacain pesan terakhir.
maafkan aku sambil tersentuh guys. Agak nggak tega juga sih guys, soalnya dia tuh sebenarnya pengen nyelamatin anak-anak yang ada si Pepin, tapi karena dia habis meninggalkan dirinya guys. Di sini juga ada topinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita kesini. Oke, ada pintu di situ. Ini sepertinya kayak ruangan parkiran gitu guys. Oke. Ini teleport park. Oke, Peter gelap plus 1 M aja ya guys. Oke. Seperti Poppy dan Kissy itu berhasil selamat guys. Oke, kita bertemu dengan Poppy dan Kissy guys. Ya, ini udah ketebak. Karena sebagian besar kalian udah tahu guys. Dan ini tuh mau ke ending guys. Kissy tuh takut guys. Karena si Poppy kan nelfon Oli ya guys. Oh my god, ada Yuta. Oke guys. Maaf ada gangguan. Ini karena si Poppy kan nelfon Oli ya guys, tapi nada Oli tuh agak aneh gitu. Ini ada Poppy. Oli, jawab aku. Terus Oli bilang ventilasi rak blok B6. Di sana tempatku berada Poppy. Terus Poppy bingung kan? Apa? Terus tanya, siapa itu? Dengarkan baik-baik. Pulanglah Poppy. Ini siapa? Ternyata yang ngomong adalah The Prototype. Waktunya pulang Poppy. Ini abaikan aja lagi nih bocil satu. Waktunya pulang Poppy. Terus Poppy bilang, aku tak bisa pulang ke rumah. Aku tak bisa, maafkan aku. Tapi dia tetap pergi. Poppy tuh egois banget ya guys, dan nggak ada ngerasa pedulinya banget gitu guys sama si Kissy udah ketakutan gitu guys, udah terluka, tangan sebelahnya udah gosong, dan dia gak mikirin Poppy, dia malah mikirin nyawanya sendiri guys. Dia gak mikirin orang lain juga. Oke, gunakan ID ini untuk melanjutkan game. Aku bacanya guys, 3817 8064 2331 27 memulai ID dengan teleport ke Lockhouse. Karena aku udah punya ID-nya, jadi aku tinggal download aja. Oke. Oke. Lockhouse. Oh, kita jatuh. Lihat belakang ya guys. Oke, ini tuh tangan Kissy ya guys. Bagi kalian yang nggak tahu ya, tangan Kissy dicopot gara-gara kita. Ini objektif. Kamu terjatuh ke gua ini karena ledakan dari telepon Ali. Kissy berusaha menolongmu, tapi naas tangan Kissy putus. Salah satu karakter paling jenius guys di Pokemon. Kissy guys, semua Kissy masih hidup di chapter 5 ya. Oke, ini tempat ending kita guys. Oke. Ini tempat kita bertemu dengan sosok yang lain. Ini aku bacanya. Dia kembali. Poppy Playtime chapter 4. Oke guys, Poppy Playtime chapter 4-nya selesai guys. Oke guys, mungkin segitu aja dulu video aku kali ini. Gimana guys menurut kalian? Jangan lupa di like bangunannya ya guys, dan jangan lupa review. Oke, mungkin di chapter 5 aku bakal buat, dan pokoknya kalian stay tune aja terus ya di channel video aku, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.